Ini pentingnya sejarah. Jangan sampai anak-anak kita tak tahu, pas ditanya nenek moyang kita dari pokok kayu tuh. Tahu dia. Yang tahu dia kita dijajah 350 tahun, dijajah 350 tahun, dijajah. Coba ceritakan bahwa kita ini orang-orang yang hebat, yang punya kerajaan Majapahit, dari mulai ujung Sumatera, Aceh sampai ke Filipina di sebelah timur sana. Nah, itu membanggakan kita. Makanya orang-orang Turki itu kalau ketemu kan dengan tegak dia bangga. Kami orang Turki 500 tahun menguasai dunia. Datang kita, kami dijajah 350 tahun. Kenapa? Karena itu terus yang didengarkan ke telinga. Jadi pentingnya anak-anak kita belajar sejarah. Muhammad Al-Fatih diajarkan sejarah. Setelah belajar sejarah, belajar bahasa asing. Cepat kali baterainya habis. Bahasa asing, bahasa Arab dan Persia. Kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah memahami Al-Quran dan hadis. SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun bahasa Inggris. Naik pesawat pergi umroh, yang bisa ditangkap telinga cuma 2. Ladies and gentlemen, thank you. Bahasa Inggris apa itu? Kita sholat pakai bahasa Arab, berzikir, doa, tawaf, umroh pakai bahasa Arab. Sehebat-hebatnya kalian bahasa Inggris. Mana ada orang Indonesia sholat pakai bahasa Inggris? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Mana ada. Nah, jadi mereka ini luar biasa. Nah, ini saya sebutkan tiga-tiganya supaya kita paham kenapa terjadi ikhtilaf 20, 19, 21. Jelas? Saya diminta untuk menyampaikan tema ini. Saya bilang saya tidak mau ceramah umum. Dan memang setiap saya tausiah ke masjid ini pasti pakai PowerPoint. Dulu tentang Syiah gitu juga. Setahun yang lalu begitu juga. Sekarang ini gitu ya, entah kebetulan entah memang sengaja, wallahu a'lam. Memang masjid ini tinggi selera keilmuannya. Allahu Akbar. Tapi kalau dipuji orang coba-coba Allahu Akbar, karena kalau tidak mengembang lubang itu ini. Sudah terasa agak-agak kembang. Allahu Akbar, puji dia. Oke, lanjut. Malam lahirnya itu, wa yurwa, diriwayatkan anna sultana Murad As-Sani, bahwa Sultan Murad II, ayah Muhammad Al-Fatih, lam yanam, tak bisa tidur, tawalal lail, sepanjang malam tak bisa tidur. Lalu kemudian ketika istrinya itu masuk, nama istrinya Khadijah Khatun, ketika sudah masuk mulai akan melahirkan, lalu kemudian Murad As-Sani membaca Al-Quran, menunggu kelahiran anaknya. Maka dianjurkan bagi bapak-bapak yang waktu mau anak lahir membaca Al-Quran. Ini banyak ini, istri mau melahirkan, dia di luar tuh scroll. Gimana anaknya udah lompat-lompat lahir? Dia lompat sana, lompat sini. Jadi suami itu membaca Quran. Wa dhalla yaqra'ul Qur'ana muntaziran al-bisyarah. Dia terus baca Quran sampai waktu dia membaca surat Al-Fatah. Al-Fatah. Inna fatahna laka fataham mubina. Pas waktu membaca surat Al-Fatah itu lahirlah anaknya. Kau dulu waktu lahir, ayahku baca Quran. Baca Quran Pak Ustaz. Pas surat apa? Surat Al-Lahab. Patutlah kau lahap makan. Lahap.
Lahirlah anaknya, lalu kemudian apa kata Murad As-Sani, alhamdulillah laqad tafattahat wardatun Muhammadiyah fi raudati Murad. Alhamdulillah sudah terbuka bunga mawar Nabi Muhammad SAW di Taman Raja Murad. Ibarat taman raja itu ada bunga-bunga, bunga yang paling indah adalah bunga Muhammad SAW, dan terbukalah mawarnya itu di Taman Murad. Jadi sebelum lahir itu memang sudah nampak tanda-tandanya. Lalu dikasihnya lah nama anaknya itu wa sammahu Muhammadan. Dikasihnya nama anaknya itu, namanya dikasih nama Muhammad. Jadi nama yang bagus untuk anak itu adalah kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan tergadai. Anak yang lahir itu tergadai. Bagaimana cara menebusnya? 3. Tuzbahu anhu yauma sabi'i, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaqu, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Nah, jadi istri mau melahirkan, baca, ini nampaknya Pak Ustadz, ini cocoknya bagi orang yang belum menikah nih Pak Ustadz, cocok semuanya. Bagi yang sudah punya anak, ya untuk cucunya nanti. Bagi yang belum menikah, mudah-mudahan diberikan istri mengandung, ikutlah langkah-langkah nih, baca Al-Quran supaya tenang, istrinya tenang. Kalau istrinya tenang, suaminya tenang, anaknya sehat. Banyaklah contoh kasus. Kenapa? Mohon maaf, kenapa anak itu cacat? Karena di antara penyebab adalah istri stres, menengok ulah laki main slot, main emosinya, menengok suami menembak musuh tak mati-mati siang malam, stres dia menengok laki. Padahal mestinya suami itu menenangkan dirinya dan menenangkan istrinya. Saya seumur-umur belum pernah menyampaikan tausiah yang judulnya Rahasia Dibalik Kemenangan Muhammad Al-Fatih, kecuali di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Masya Allah. Dan belum pernah ada orang membuat flyer gambar saya pakai tanjak nih. Rasa-rasa Al-Fatih rasanya. Kamu kata jamaah, nah, saya takutnya itu di komen orang, yang itu Al-Fatih, yang ini Al-Fatihah. Oke, lanjut. Nah, mana yang jelas tulisan Arab? Oh, ke sini jelas rupanya. Pandai pula orang ini menyusun meja nih. Kalau saya memandang kemari, nampak ketua KNPI sama anggota dewan. Khassasa Sultan Murad, nama ayahnya itu, iddata mudarrisin. Dipanggilnya lah beberapa guru-guru khusus yang paling pintar untuk mengajar anaknya ini, Muhammad ini. Li ta'lim ibnihi, untuk mengajar anaknya. Tapi apa yang dilakukan? Anaknya ini yarfudul intibah, tidak patuh, melawan anaknya ini. Maklumlah anak raja, anak RT aja degil. Mohon maaf RT-nya. Falam yamtasil li amri ahadim minhum, tidak mau mengikut perintah guru. Walam yaqra'il Quran, tidak mau membaca Quran. Lalu apa yang dia lakukan? Ini kuncinya. Fatalabas Sultan Murad rajulan lahu mahaba, lalu dicarilah guru yang berwibawa, yang mempunyai haibah. Gurunya itu bernama Al-Allamah, orang yang alim, Maula Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Faja'alahu mu'alliman, dijadikannya sebagai guru anaknya. Jadi langkah pertama, cari guru. Langkah yang kedua, wa a'tahu biyadihi qadiban,
kasih tongkat pendek ke guru. Guru, kau angkat untuk mendidik anakku, ini ku kasih kau tongkat pendek. Terus untuk apa tongkat pendek ini? Idza khalafa amrahu fa'aqib ilaih. Kalau anakku ini melawan, pukul dia. Ini tak bisa diamalkan sekarang. Ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Apa boleh buat? Jangan kalian amalkan. Kalau kalian amalkan, ditangkap. Kenapa kau kasih pemukul? Kenapa kau pukul guru? Dikasih bapaknya. Kenapa kau kasih? Ini suruh Ustaz Somad. Aku kena perkara lama aja belum SP3. Ini. Jadi masalah mengasih alat pemukul ke guru, rupanya itu zaman saya dulu begitu. Saya waktu diserahkan mak saya ke guru mengaji, Ustadz, ini anakku namanya Abdul Somad, ini beras 1 kaleng. Guru mengaji dikasih beras. Ini minyak lampu, kasih minyak lampu, karena waktu itu belum masuk PLN. Ini rotan, dikasih rotan sebesar ini, ujungnya dibelah 4. Nah, jadi saya mengalami dipukulnya Pak Ustaz. Saya sangka seremonial, memang pukul betul. Duduk saya anak baru ngaji kan, duduk saya bagus-bagus, diam saya. Memang saya dari kecil memang baik. Orang nih degil macam hantu semua. Begitu guru mengaji pergi ke dapur, ribut orang, datang bawanya rotan yang dikasih mak saya tadi. Kena belakang. Sakit Pak Ustaz? Tak pala sakit, tapi kencing tuh hampir keluar. Sedikit lagi di ujung. Kalau penantu mengalaminya itu, rasaku juga rasamu. Jadi anak-anak ini memang tidak bisa main cakap, bebuih mulut. Sekarang cakap tak bisa. Kalau mau anak Al-Fatih, balikkan ke sistem ini. Tapi cuma lah, bisa kita amalkan. Lalu kemudian dakhala alaihi wal qadibu biyadihi. Jadi bukan sekedar basa-basi, memang dipegangnya kayu itu. Lalu kemudian wa qala lahu annahu atin li ta'limihi wa darabahu, dan memang betul-betul dipukul. Nanti kalau kamu nggak ikut saya, kamu akan saya pukul. Fadhahika, ketawa Muhammad mendengar ucapan gurunya ini, ketawa. Fadarabahu, betul-betul dipukulnya, darban syadidan. Efek dari pukulan itu apa yang terjadi? Wa khatamal Qur'an, Muhammad menghatamkan Al-Quran fi muddatin yasirah, sebentar saja langsung dia khatam Quran. Dan kemudian Sultan Murad memberikan bil mali wal hadaya, memberikan harta, uang, dan banyak hadiah. Saya ringkaskan dalam 5 poin. Pertama, tidak mengikuti kemauan anak sehingga anak jadi manja. Kedua, menyiapkan guru. Ketiga, menyiapkan alat. Keempat, Al-Quran ilmu yang pertama. Sebelum masuk fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, matematika, Quran dulu yang pertama. 5, penghargaan terhadap guru. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru mengaji Honda, honor daerah. Sebulan 300.000, gajian 6 bulan sekali, disunat masal. Siapa yang bisa memperjuangkan ini? DPR RI. Inilah perjuangan. Kalau kita mana ada kita kuasa, kita udah sampaikan. Itulah untungnya orang Kepulauan Riau ini punya anggota dewan yang suka mengaji bersama anak muda di masjid. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Bupati kami, pejabat kami rajin baca Yasin, rajin sholat duha, rajin zikir.
Itu bukan amal pejabat, anak TK pun bisa. Amal pejabat adalah mengangkat gaji guru. Bisa dibuatkan dia PNS, alhamdulillah. Tak bisa diangkat dia jadi PNS, paling tidak guru kontrak, paling tidak. Bisa banyak sekali alokasi dana yang bisa dilakukan. Maka insya Allah bersyukur kita terpilih orang-orang yang mudah-mudahan peduli kepada guru agama supaya meningkat kualitas anak-anak kita, insya Allah. Amin. Lanjut, kemampuan sejarah dan bahasa. Apa yang diajarkan setelah Al-Quran? Yang pertama, sejarah, kutubat tarikh, sejarah. Apa pentingnya sejarah? Supaya dia tahu bahwa nenek moyangnya orang-orang hebat zaman dulu. Kita mesti ceritakan sejarah. Kerajaan Melayu yang pertama, yang paling tua sebelum Islam datang, namanya Kerajaan Melayu Sriwijaya. Tumbang Sriwijaya, menyeberang dari Sumatera naik ke atas. Itulah Kerajaan Melayu, namanya Temasik. Temasik itu di mana sekarang Pak Ustadz? Singapura. Tumbang Melayu di Temasik, naik ke atas. Itulah dia namanya Kerajaan Melayu Malaka. Berkuasa 500 tahun. Sampai akhirnya Sultan yang terakhir dikejar, diserang oleh Portugis. Lari ke Bintan. Ketika itu Kesultanan Bintan terkenal dengan angkatan lautnya yang luar biasa. Sampai di Bintan diserang lagi oleh Portugis. Lari dia ke Kerajaan Kampar, meninggal di tepi Sungai Kampar. Ini perlu diceritakan ke anak-anak kita. Hancur pecah Kesultanan Malaka, lalu kemudian muncul kerajaan baru. Itulah dia Kesultanan Johor, Terengganu, Kesultanan-Kesultanan Melayu yang ada di Semenanjung sekarang. Salah satu dari anak kerabat Kesultanan Siak, Kesultanan Johor itu menyeberang ke Sumatera. Tahun 1723 dilantik oleh 4 datuk dari Pagaruyung, Minangkabau. Itulah menjadi sultan yang pertama, namanya Sultan Siak Sri Indrapura. Nah, ini pentingnya sejarah. Jangan sampai anak-anak kita tak tahu pas ditanya nenek moyang kita dari pokok kayu itu. Tahu dia. Yang tahu dia kita dijajah 350 tahun, dijajah 350 tahun, dijajah. Coba ceritakan bahwa kita ini orang-orang yang hebat, yang punya kerajaan. Majapahit dari mulai ujung Sumatera, Aceh sampai ke Filipina di sebelah timur sana. Nah, itu membanggakan kita. Makanya orang-orang Turki itu kalau ketemu kan dengan tegak dia bangga. Kami orang Turki 500 tahun menguasai dunia. Datang kita, kami dijajah 350 tahun. Kenapa? Karena itu terus yang didengarkan ke telinga. Jadi pentingnya anak-anak kita belajar sejarah. Muhammad Al-Fatih diajarkan sejarah. Setelah belajar sejarah, belajar bahasa asing. Cepat kali baterainya habis. Bahasa asing, bahasa Arab dan Persia. Kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah memahami Al-Quran dan hadis. SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun bahasa Inggris. Naik pesawat pergi umroh, yang bisa ditangkap telinga cuma 2. Ladies and gentlemen, thank you. Bahasa Inggris apa itu? Kita sholat pakai bahasa Arab, berzikir, doa, tawaf, umroh pakai bahasa Arab. Sehebat-hebatnya kalian bahasa Inggris. Mana ada orang Indonesia sholat pakai bahasa Inggris? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Mana ada?
Bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Tidak ada kata-kata terlambat belajar bahasa Arab. Muhammad Al-Fatih belajar bahasa Arab. Muhammad Al-Fatih bukan orang Arab, ini orang Turki. Dia sama macam kita, sama-sama orang asing. Setelah belajar bahasa Arab, belajar bahasa Persia. Al-Farisiyah. Farisiyah itu Persia. Kenapa belajar bahasa Persia? Karena peradaban yang besar waktu itu, coba tengok dalam Al-Quran surat Ar-Rum, kalah bangsa Romawi. Ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan Romawi? Persia. Maka yang berkuasa waktu itu adalah Persia, maka bahasa Persia dikuasai. Jadi kalau hari ini bahasa apa yang menguasai dunia? Bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, kepala bekundi stempel semen. Ila janibit Turkiya, bahasa Turki jangan sampai tinggalkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita sebagai orang tinggal di negeri Melayu, ya belajar bahasa Melayu, jangan tinggalkan bahasa Melayu, dia belajar bahasa Turki. Wa atqana hadhil lughat, lihat 4 yang dikuasainya. Pertama, qiraatan, reading, membaca. Yang kedua, kitabatan, writing, menulis. Yang ketiga, muhadatsatan, speaking, ngomong. Yang keempat, tarjamatan, translating, bisa menerjemah. Ada orang ngomong lancar, nulis tak bisa. Ada menulis lancar, bercakap tak bisa. Tak bisa menulis, tak bisa bercakap, pergi ke laut. Untuk apa Pak Ustaz? Menggosok gigi you. Jadi 4 ini dikuasai: speaking, writing, translating, menulis, ngomong. Ini semua supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang. Dulu definisi buta huruf itu adalah tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Itu buta huruf. Sekarang ada perubahan. Definisi buta huruf adalah orang yang tidak bisa komputer dan tidak bisa bahasa asing. Itulah definisi terbaru buta huruf yang dikeluarkan oleh PBB. Jadi kita mau tidak mau, pondok pesantren modern, alhamdulillah sekarang ada di Pare, kampung Inggris. Kita sangat bisa untuk buat kampung Inggris. Apa pula tak bisa? Alhamdulillah Pak Ustaz, tempat kami udah kampung Inggris, makanannya donat, Kentucky Fried Chicken. Itu makanan. Ini masalahnya bahasa. Kadang orang kita ini yang diambilnya dari Inggris itu rambut sumbu kompornya, celana koyaknya, busuk tak mandinya, itu yang diambilnya. Waktu saya pulang dari Maroko, mendaratlah di Cengkareng, duduklah saya nunggu cap paspor visa masuk. Keluar dari luar negeri kan cap tunjuk kita masuk, duduklah. Pas di depan saya itu anak muda, rambutnya pirang, saya hitung antingnya 15. 3 di kiri, 3 di kanan, 1 di sini, 1 di sini, ada di sini, ada di sini. Sama-sama dulu. Menengok bibir dia pakai anting, bibir saya pula menggeletar. Kenapa lah yang diikut ini warna kuku, warna rambut, tato? Kenapa yang tidak diikut itu bahasanya? Kenapa tidak diikut itu on time, tepat waktunya, disiplinnya? Padahal bule-bule yang tak mandi, yang busuk, yang tak gosok gigi itu, kalau dia itu sedang waktu libur aja dia libur memang mau bebas dari segala ikatan. Tapi begitu dia pulang ke sana ke kantor, rapi bersih dia. Kita sampah-sampahnya itu kita ambil. Mau jadi apa kita? Ini jadi penting. Oke, lanjut. Nanti bahan ini bisa diminta ke panitia, bagikan, share. Apalagi ilmu Al-Quran. Satu lagi, wakallafas Sultan Murad. Sultan Murad ayahnya memberi satu lagi guru yang hebat. Jadi ada 2 guru yang mempengaruhi Al-Fatih. Yang pertama Al-Qurani, yang kedua Syamsuddin. Al-Quran, ta'lim,
Syekh Samsuddin Muhammad bin Hamzah ad-Dimashqi Samsuddin, maka dia mengajarkan ulumul Quran. Setelah itu ilmu hadis, supaya dia jangan sampai jadi ingkar sunnah. Ajarkan hadis-hadis Nabi, bacakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Setelah itu fikih, supaya dia mengerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana fardu kifayah. Habis itu usul fiqh. Ini kenapa jadi halal, ini kenapa jadi haram, ini kenapa jadi mubah, ini kenapa jadi makruh. Ilmunya usul fiqh. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syamsuddin ini mengajarkan akidahnya Maturidiyah. Akidah Ahlus Sunnah itu dua. Satu, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-duanya pernah menjadi pejuang Islam. Salahuddin Al-Ayyubi Ash'ari, Muhammad Al-Fatih Al-Maturidi. Baru dia belajar umum. Ini yang disebut dengan integrated curriculum. Inilah yang sekarang sedang dipelajari di sekolah, pondok pesantren, Islamic boarding school, sekolah Islam terpadu. Apa maksudnya terpadu? Memadukan antara kurikulum agama dan nih, belajar geografi, belajar ilmu mantik, matematik, astronomi dan politik, riyadhiyat, matematik, falak, astronomi, siasah, politik. SMP, SMA, pondok pesantren, boarding school mesti diajarkan ilmu politik. 1 SKS, 1 mata pelajaran, 2 SKS. Supaya apa? Supaya nanti kalau tamat dia bisa jadi anggota dewan, kabupaten, kota, provinsi, DPR RI. Itu kursi-kursi mesti diisi oleh anak-anak muda yang semangat, yang luar biasa. Tolong nanti Pak Dewan buatkan acara pelatihan untuk anggota ini yang akan duduk di tahun 2029. Cuman siap mencaleg? Dari bunyinya tak siap. Jangan nanti ketika kursinya udah diambil orang baru ribut. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kau kenapa tak mencaleg? Itulah Pak Ustadz, aku udah hijrah. Oh, udah hijrah. Kalau tidak diambil, pos-pos ini akan diambil orang lain. Maka judul dan tepat betul kajian kita malam ini ada di kaji ilmu politik. Oke, lanjut. Lalu kemudian dia diajarkan lagi berbagai macam keilmuan. Rupanya memang aturannya gitu. Kadang-kadang ke sini Arabnya, kadang-kadang ke sini Latinnya. Apalagi ilmu yang dipelajari oleh Muhammad Al-Fatih? Belajar sastra. Siapa nama gurunya? Gurunya Al-Faqih Hamiduddin. Sastra penting. Kenapa? Tutur kata, bahasa. Ini kalau dalam bahasa Melayu belajar bopantun. Tadi waktu saya di dalam ruangan tadi saya dengar Pak Ketua KNPI ini bopantun. Tapi karena kami ramai, yang saya tangkap cuma buah mengkudunya aja tadi. Mengkudu katanya, bisa tak tangkap saya lagi? Kalau Tuhan membeli katun dibeli warna merah hati, saya tak lagi bopantun karena udah dihabiskan Pak Ketua KNP. Itu sekedar untuk membalas dadakan aja. Saya selalu ditantang orang bopantun. Kalau Tuhan membeli katun di Lubuk Palas, kalau memang Ustadz sangat pandai berpantun, tolong pantun saya ini dibalas katanya. Tatapnya mata saya. Saya bilang, kalau Tuhan mencuci katun, setelah dicuci lalu dibilas, kalau memang kau mengajak membalas pantun, tolong jangan menengok kertas. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Udah mulai agak mengembang. Jadi berguru semua. Coba perhatikan ini, dia berguru semua. Tidak ada yang membaca buku sendiri. Kesalahan kita sekarang, baca sendiri, pahami sendiri, nyasar rame-rame. Belajar sastra, ada gurunya. Belajar syair, Ahmad Bashar Rumi. Belajar musik. Belajar musik. Kenapa? Musik itu melembutkan hati.
Musik yang mana? Musik irama yang lembut, musik yang mengingatkan pada Allah, musik yang mengingatkan pada Nabi, irama, lagu. Karena kalau tidak diisi dengan lantunan musik, dia pasti akan mencari yang haram. Kalau tidak diisi dengan lantunan yang halal, yang mubah, dia akan mencari yang haram. Dan dia belajar musik. Siapa gurunya? Gurunya Syukrillah Syalabi dan Waliuddin Afandi. Dia belajar bahasa Roma. Bahasa Roma yang dia pelajari, siapa gurunya? George Amiroj. Dia belajar bahasa Latin. Siapa gurunya? Ciriaco de Pizzicoli. Belajar sejarah Italia dan Eropa. Siapa gurunya? Giovanni Maria Angiolello. Dia juga belajar tentang peralatan perang, tombak, baju besi. Jadi mudah-mudahan video ini sampai kepala dinas pendidikan supaya ditambahkan mata kuliah, mata pelajaran ini. Belajar ilmu perang. Jangan cuma tahu patuk lele aja. Ada yang paling menarik di antara ilmu yang diajarkan kepada Muhammad Al-Fatih. Ilmu apa? Membaca proyek Eropa untuk menghancurkan Turki. Ini hanya ada pada intelijen. Apakah kita pernah membaca bagaimana proyek negara luar ingin menghancurkan kita? Kita tak dapat bocoran. Padahal bocoran itu ada pada badan intelijen negara. Itu mesti diberikan ke anak-anak kita supaya tahu. Kenapa bangkit semangat juangnya? Karena dia mengerti keadaan. Jadi jangan sampai anak-anak pelajar ini, mereka bersemangat nih anak-anak muda, pas nanya, Ustaz, gimana keadaan kita sekarang? Tenang aja, tenang. Kalian teruskan main game ya. Teruskan. Kita ini tenang, insya Allah tenang. Gak apa-apa, tenang. Gak bisa. Anak-anak muda ini dia mesti semangat, dia tahu, bilang ini musuh udah dekat ini. Jangan sampai nanti begitu. Muhammad Al-Fatih selalu waspada. Kenapa? Inilah mata kuliah kurikulumnya. Jadi kalau ditanya kenapa Muhammad Al-Fatih itu, apa rahasia di baliknya? Inilah rahasia-rahasia dari kurikulumnya, dari pelajarannya, dari guru-gurunya, dari kira-kira yang saya sampaikan ini terjawab atau tidak pertanyaannya? Dari bunyinya tak terjawab. Oke, lanjut. Sampai jam berapa nih Pak Ustadz? Kok tengok tadi, kalau ditengok tadi dari jumlah slide-nya kira-kira menjelang azan subuh lah. Tahun 1400 kalau tuan membeli kresek, kresek ditusuk dengan peniti. Kalau mik sudah berbunyi kresek-kresek, itu tanda waktu sudah mau mati. Tahun 1451, apa yang dia lakukan ketika dia diangkat menjadi sultan? Yang dia lakukan pertama adalah memperkuat angkatan laut. Kenapa angkatan laut? Karena dia dikelilingi oleh laut. Turki itu dikelilingi laut. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di Batam. Pandai kau berenang? Aku merangkak aja Pak Ustaz. Jadi sesuaikan. Apa yang dulu dibangunnya? Laut. Karena maritim, dikelilingi oleh Selat Bosporus. Maka dia angkatan lautnya diperkuat dulu. Untuk persiapan Konstantinopel, di tepi Selat Bosporus di bagian Asia telah berdiri benteng Anadolu Hisari yang dibangun oleh Bayazid I. Maka dia melanjutkan. Inilah dia yang dua di ujung ini. Dibangunnya dua supaya apa? Dulu satu, dibangunnya dua untuk mengawal selat ini sehingga dia tahu kapal apa aja yang masuk, terkendali, mengerti. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Apa tahu kita siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang ini? Mesti tahu semua. Itulah gunanya badan intelijen. Dulu kami waktu pemilihan ketua pelajar di Mesir, tiba-tiba di pintu markas Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia itu, kebetulan hadir malam ini ketua pelajar mahasiswa Indonesia waktu saya kuliah di Mesir, cabang Tanta namanya, Ustadz Habib Zaki.
silaturahim kami di Kepulauan Riau ini. Jadi waktu itu saya heran, di pintu itu ada orang pakai baju busuknya minta ampun, tarik giginya tebal kali. Jadi dia duduk di pintu itu macam orang mau mati, tapi berbunyi apanya, hatinya Roger kalau kita Roger itu kan. Jadi saya bilang ke senior, itu yang di pintu itu siapa? Itu intel. Di Mesir itu kita nggak tahu dia intel, beda sama tempat kita. Makin Pak Ustadz saya intel. Itu beda intel Mesir sama intel Indonesia. Jadi bagaimana Muhammad Al-Fatih itu tahu dia apa kapal yang masuk, bagaimana musuh, bagaimana strategi, maka itu yang dibangunnya dulu. Prioritas uang negara untuk menjaga stabilitas keamanan, bentengnya, pengawalannya, pengawasannya. Ini yang dia lakukan. Inilah rahasia kesuksesan dia. Oke, lanjut. Tahun 1453 dia pun mulai mengepung Konstantinopel. Berapa jumlah pasukannya? 80.000 sampai 200.000. Apalagi yang dia siapkan? Kereta api artileri. Berapa kapal yang disiapkan? 320 kapal. Apa strateginya? Kota ini dikelilingi oleh laut dan darat armada, maka disiapkannya semua. Waktunya berapa lama? Dari mulai awal April sampailah berikutnya, akhirnya mereka pun bisa menguasai dengan jumlah pasukan. Ini adalah gambaran ketika ini difilmkan dalam film Muhammad Al-Fatih. Tonton di YouTube. Supaya apa? Supaya paham. Ini anggap aja yang saya sampaikan malam ini sebagai mukaddimahnya. Supaya nyambung, pas nonton ini nyambung. Jadi yang ditengok itu yang betul cerita, cari yang pakai terjemah. Nah, ini kadang ada juga orang nonton Al-Fatih nengok orang Turki yang cantik-cantiknya aja. Lanjut. Kenapa tumbang itu Konstantinopel? Ternyata bukan hanya dari strategi Al-Fatih, bukan karena kehebatannya saja, bukan karena armada lautnya, bukan hanya sekedar pasukan tentaranya, bukan karena ahli strateginya saja, tapi faktor intern di dalam mereka ini juga kacau balau. Musuhnya sedang dalam keadaan lemah. Dalam pengepungan ini pihak Romawi Timur meminta bantuan dari Barat, tapi Paus memberikan syarat. Rupanya mereka ada pecah. Konstantinopel ini ortodok, sedangkan Paus Katolik. Konflik intern antara ortodok dengan Katolik menyebabkan keretakan, kelemahan di dalam itu. Maka kita jangan terlalu membangkit khilafiyah, karena bisa terjadi apa pada kita. Sibuk membahas kaki celana, sibuk membahas janggut, sibuk membahas bulu hidung, sibuk membahas, tahu-tahu tanah kita udah diambil orang. Ketika mereka terbangun pagi, terkejut mereka, rupanya kota itu sudah dikuasai Al-Fatih. Gara-gara apa? Sibuk dengan khilafiyah. Belajar dari kejatuhan Konstantinopel. Paus memberikan syarat supaya ortodok timur bersedia bergabung dengan Roma. Mereka tak mau, karena mereka juga ada ikhtilaf. Bukan ikhtilaf lah Pak Ustaz, iyalah ikhtilaf juga lagi. Mereka ada sedikit perbedaan, ada perbedaan yang mendasar. Nah, maka perbedaan itulah yang membuat mereka lemah. Di samping juga ritual dan lain, konflik intern ini membuat lemah. Maka itu membuat mulusnya masuk Muhammad Al-Fatih. Oke, lanjut. 22 April 1453. Bagaimana cara dia masuk ke dalam? Ini ditutup dengan rantai besi. Nih, selat ini tidak ada kapal yang bisa masuk nih, karena ditutup dengan rantai besi. Jadi macam mana tentara Muhammad Al-Fatih bisa masuk kemari untuk menguasai ini? Ini Konstantinopel. Macam mana dia bisa masuk kemari?
Ini ditariknya kapal dari sini pakai kayu yang dikasih minyak, kayu bulat disusun banyak-banyak, didorong kapal itu di atas. Satu malam itu memindahkan 70 kapal. Kalau mau coba, cari nanti yang agak-agak mirip macam ini, pindahkanlah. Untuk pertama, untuk percobaan kapal-kapalan aja dulu. Diletakkan diletakkan kayu bulat, didorong kapal itu untuk menyeberang. Menyeberanglah 70 kapal sampai kemari, lalu mereka pun masuk menghantam ini, pagi-pagi sudah dikuasai. Panjang umur, sehat badan, insya Allah nanti kita ke Turki untuk menengok jejak napak tilas, insya Allah. Jangan lupa daftarkan segera, ongkos tanggung masing-masing. Muhammad Al-Fatih menarik kapal perangnya ke darat, menaiki bukit di sekitar koloni Genova di Galata, dan ke pantai utara Tanduk Emas. 70 kapal diangkat dari Bosporus. Setelah membuka rute kurang lebih 1 mil dengan kayu. Dengan keadaan demikian, pihak Romawi menempatkan pasukan mereka di atas dinding yang lebih panjang. Sekitar sebulan kemudian, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan pihak Utsmani. 57 hari pengepungan. Jadi bukan, persiapannya panjang, dari mulai membangun tembok, membangun benteng, pasukannya disiapkan, 300-an kapal siap, mengepungnya hampir 2 bulan baru. Jadi jangan pikir kun payakun. Ini kadang kita ini, apa yang sudah kau siapkan? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata. Itu bukan jihad, itu jahat. Bunuh diri itu namanya, ngajak orang mati massal. Nauzubillah. Oke, lanjut. 1453. Berapa jumlah pasukannya? 80.000 sampai 200. Berapa kapalnya? 320. Berapa lama pengepungannya? 53 sampai 57 hari. Konstantinopel pun jatuh pada 29 Mei 1453. Dan sekarang kita berada pada bulan Mei. Macam-macam tahu panitianya, kita sedang ulang tahun penaklukan Konstantinopel. Kayaknya besok ada yang mau ditaklukkan ini. Kira-kira kalau orang Batam ini yang paling dekat yang ditaklukkan apa? Nanti kalian tak bisa masuk macam aku. Singapura itu serahkan aja ke Johor, kasihkan ke Johor. Lalu kita, Pak Ustadz, kita mengambil Sydney, Melbourne. Begitu. Murad, Sultan Murad, waktu memandikan anak, ditunjuknya Konstantinopel. Nanti kau akan mengambil Konstantinopel ya. Begitu. Orang kita waktu mandikan anak, nanti kau jadi PNS ya. PNS itu bagus, PNS harus kita ambil tuh. Tapi cita-cita jangan, mesti tinggi. Kalau menengok Menara Eiffel, tunjukkan kau nanti mesti memandangkan azan di atas Menara Eiffel. Begitu cita-cita, kau mesti mengambil Konstantinopel. Begitu. Pernah bapak-bapak di Batam nih kalau naik sampan mengatakan kau nanti mesti merebut Singapura. Pernah? Begitu. Nih habis gitu semua. Ustaz kau ngomong begitu, tak bercakap pun aku tak masuk, ku cakap pun tak juga bagus, ku cakap kan. Sekarang Mei 2024, ini peristiwa terjadi 1453. Sekarang nih pas di bulan Mei, walaupun tanggalnya belum, peringatan, belum pernah ada satupun masjid di Indonesia mengadakan peringatan perebutan Konstantinopel kecuali masjid ini. Itu pun tak sengaja, setelah acara baru tahu. 570 tahun, 71 tahun yang lalu. Allah Akbar. Lanjut. Bagaimana dengan toleransi?
Ini pasti nanti yang akan diserang nih toleransi nih. Bagi kelompok-kelompok yang tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Disuruh toleransi, malah kolaborasi. Dua keponakan pewaris Kaisar Konstantin 11, Palaiologos, menjadi pelayan dekat Sultan Mehmed II. Masuk Islam, namanya dirubah. Yang satu namanya Hasmurat, yang satu dikasih nama Mesih. Mesih itu diambil dari nama Nabi Isa, Al-Masih. Lalu kemudian Hasmurat diangkat sebagai gubernur Balkan. Jangan bayangkan Muhammad Al-Fatih setelah berkuasa ambil pedang pancung bunuh. Tidak begitu, guys. Diangkat jadi gubernur. Mesih menjadi gubernur Gallipoli. Kemudian menjadi wazir, menteri pada masa kekuasaan anak Mehmed, Bayezid II. Meninggal Mehmed II, naik Bayezid II, jadi menteri. Toleransi apa lagi di atas ini? Bagaimana dengan Kaisar Konstantin 11? Meninggal, mati dia. Lanjut. Apa yang memotivasi Muhammad Al-Fatih itu? Yang memotivasinya adalah yang ditulis di dinding sampai hari ini masih ada. Nih tulisannya. La taftahunnal Konstantiniyah. Kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha. Panglima terbaiknya adalah panglima pasukan itu. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Pasukan bala tentara yang terbaik juga tentara itu. Hadis Nabi inilah yang memotivasi Muhammad Al-Fatih. Apakah sebelumnya belum ada? Pernah dicoba. Siapa orang yang pernah pasukan sahabat Nabi SAW yang meninggal di sana? Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Berapa umur Abu Ayyub Al-Ansari waktu datang mau merebut Konstantinopel? 80 tahun. Artinya apa? Sahabat Nabi itu orangnya semangat. 80 tahun umurnya, datang dia untuk menaklukkan Konstantinopel, tak berhasil, meninggal. Makamnya di Istanbul, ramai makam, disebut kuburnya dengan setelah Konstantinopel ditaklukkan, Muhammad Al-Fatih membangun Masjid Ayyub Sultan, maksudnya Ayyub Sultan Chami. Chami itu maksudnya jami, masjid di tempat tersebut untuk menandai pentingnya penaklukan Konstantinopel. Umur 80 tahun sahabat Nabi itu masih semangat untuk merebut Konstantinopel, melaksanakan perintah sunnah Nabi SAW. Sekarang orang umur 40 tahun diajak untuk berjihad, kalian aja lah yang muda-muda. Cemana lah kita mau jihad? 80 tahun umur dia. Lanjut. Ini Muhammad Al-Fatih. Ini patriarki dari Ortodok. Waktu penyerahan kunci. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Kun betrirkan. Silakan kau jadi patriarki, pimpinan Ortodok. Silakan, aku tak melarang kau jadi patriarki. Harasakallah, Tuhan akan menjaga. Wasa'wallika atfi, aku melindungimu dengan kelembutan. Wa tatamatta' bi jami'il huquqil lati marasaha sulafa'uka, kamu berhak seperti para pendahulu. Silakan kau jadi pimpinan agama, kau kulindungi, Tuhan menjagamu, dan kau mendapat hak yang sama dengan pendulu-pendulu. Itu janji dia. Makanya di mana umat Islam ada, tidak pernah ada penghancuran, tidak pernah ada penghabisan, diperatakan, tidak ada. Pergilah ke Mesir, di Mesir tetap ada Kristen Ortodok Koptik. Pergilah ke Irak, di Irak tetap ada Kristen Maronit. Pergilah ke Turki, di Turki tetap ada Ortodok, karena Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini sekarang orang yang tidak tahu, tidak mengerti Islam itu kalau sudah berkuasa ambil pedang pancung lehernya, larikan Yamaha Mio-nya.
Mana ada begitu, ajaran apa itu? Lanjut. Ini kekuasaan Turki Utsmani. Kalau dilihat dari peta ini, berapa benua yang dikuasai Turki Utsmani selama dia berkuasa 500 tahun? 3 benua. Asia, Afrika, Eropa. Ini Mesir. Habis Mesir, Libya, Tripoli. Habis Libya, Tunisia. Habis Tunisia, Aljazair. Afrika ini. Asia, nih Asia. Makkah, Madinah, Suriah, Lebanon, Palestina. Eropa, ini semua Eropa nih. Sampai terakhirnya stopnya di Vienna. Di Vienna stop. Ini Venesia, ini Vienna. Sampai di Vienna stop. Jadi kekuasaan mereka adalah Afrika Utara, Asia, Eropa Timur, sampai di Vienna stop. Terjadi perang dunia ketiga, berpihak ke Jerman, jatuh, tumbang, 1924 hancur lebur, sekarang bangkit lagi. Apa maknanya? Bahwa mereka punya kekuasaan yang luar biasa. Ini sesuai dengan warnanya, warna coklat, warna yang kekuasaan Muhammad Al-Fatih yang mana? Ini yang warna ungu. Ini yang warna ungu ini adalah Muhammad Al-Fatih ini jasa Muhammad Al-Fatih ini. Ini yang ungu-ungu ini Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Serbia Herzegovina yang menghantam saudara kita di Bosnia. Waktu itu nama presidennya Slobodan Milosevic. Dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, dihukum. Presiden Bosnia yang dihabisi itu namanya, lupa pula saya. Waktu itu saya masih SMP. Kalian waktu itu masih di alam berselancar di alam maya. Penaklukan Morea, penguasaan Wallachia, penaklukan Bosnia, perang Utsmani Venesia, berakhir di Vienna. Habis itu stop, stuck, tak bisa maju lagi. Padahal kalau masih diberikan kesempatan, dia akan masuk ke Vienna, langsung ke Prancis, langsung ke Inggris, langsung ke Belanda, langsung ke Spanyol, ini langsung ke Maroko. Ini Maroko, dari Maroko ini menyeberang ke Spanyol, dari Spanyol ke Prancis, dari Prancis naik ke Inggris, ke Belanda. Kenapa disisakannya? Kenapa disisakan Allah? Ini untuk kita, Besti. Masya Allah. Kadang kita ini berpikir, kenapa tidak dikuasai aja dulu semua? Karena tidak semua. Kalau dikuasai semua, lalu untuk kita mana? Kenapa kita tidak berpikir ini memang diciptakannya sedikit untuk kita? Ada seorang pemikir dari Israel, namanya Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, ini Eropa ini tidak sampai 50 tahun lagi ini akan bersyahadat ini. Kenapa Eropa ini bersyahadat? Apakah umat Islam akan datang membawa bedil, membawa meriam, membawa tombak, membawa pedang? Tidak. Ini beda analisa dia. Bernard Lewis mengatakan tidak akan ada serangan Turki, tidak akan ada. Lalu kenapa mereka bersyahadat? 3 penyebabnya. Yang pertama, orang Turki pindah ke Jerman. Sekarang orang Turki yang ada di Jerman sebanyak 2 juta orang. Orang India, Pakistan, Bangladesh yang Islam tinggal kemana? Mereka menduduki Inggris. Turki ke Jerman, India, Pakistan, Bangladesh ke Inggris. Tunisia, Aljazair, Maroko ke Spanyol dan Prancis. Akhirnya sekarang menggurita umat Islam itu di sana. Gara-gara tesis si Bernard Lewis tadi, ketakutan Eropa ini. Karena ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini kalau membuat analisa, ini pasti biasanya terjadi. Dia katakan nanti umat Islam akan ramai kemari, ini akan dikuasai. Maka ketakutanlah orang Eropa. Dibuatlah sesuatu gerakan yang disebut dengan Islam
Islamophobia, ketakutan terhadap Islam. Apa yang ditulis oleh Bernard Lewis dulu sekarang terwujud. Orang Turki ramai di Jerman, orang India, Pakistan, Bangladesh ramai di Inggris, orang Tunisia, Aljazair, Maroko banyak di Spanyol dan Prancis. Itu salah satunya. Yang kedua, orang Barat tidak mau menikah dan tidak mau punya anak. Akhirnya mereka kalah populasi. Makanya Jerman, siapa yang mau punya anak ditanggung dari TK sampai doktor. Karena orang itu tak mau punya anak. Ya mau pacaran, habis itu tua mati. Tak mau mengandung, tak mau jaga anak. Beda sama umat Islam. Banyak anak, banyak rezeki. Makan kangkung sambal belacan, lahir 10. Satu karena perpindahan, kedua karena populasi, yang ketiga tidak ditembak, tidak dibom, tidak diracun, punah sendiri. Kenapa? Virus HIV/AIDS efek LGBT. LGBT itu adalah laknat Allah untuk mereka. Jadi jangan diambil. LGBT itu laknat, itu maka disupport terus ini LGBT iklannya. Biarkan aja, itu memang sengaja supaya mati semua mati. Jadi jangan diambil penyakit ini latah pula. LGBT dia ikut gaya pula. Jadi tolong nanti dirazia. Kalau ada orang Batamnya udah terkontaminasi virus-virus LGBT, kumpulkan, campakkan ke laut. Ustadznya main campak-campak aja. Itu yang nampaknya melambai, yang apa itu kalau campak ke laut hilang bencongnya. Oh ini kan. Lanjut. Umur 49 tahun meninggal. Berkuasa 31 tahun 21 hari. Ada dua versi. Pertama menyebut sakit normal, yang kedua diracun. Akhirnya beliau pun meninggal dunia, dikuburkan di Istanbul. Lanjut. Pesan wasiatnya. Dengarkan baik-baik. Ini pesan dia kepada Murad II, kepada Bayazid II. Ayah dia Murad, dia Muhammad II, Bayazid II anak dia. Ha'anadha amutu, aku mati. Walakinni ghairu asifin li'anni tarikun, tapi aku tidak bersedih. Walaupun aku mati, aku tidak bersedih. Kenapa tak sedih? Karena aku meninggalkan khalafan mithlak, aku meninggalkan orang baik seperti kamu. Kun adlan, jadilah engkau orang yang adil. Salihan, orang yang soleh. Rahiman, orang yang penyayang. Wasiton ala ra'iyah, engkau menjadi penengah kalau ada rakyat yang berkonflik. Kaulah yang mendamaikan rakyat. Himayatuka biduni tamyiz, kau lindungi orang tanpa membedakan suku, bangsa dan agamanya. Lindungi semua. Wa'mal ala nasriddin, tengok, sebarkan agama Islam. Dakwah, sebarkan agama Islam. Dirikan masjid, buat sekolah agama. Qul hadza huwa wajibul muluk, inilah kewajiban raja-raja alal ard, di atas muka bumi. Qaddim al-ihtimam bi amriddin, kedepankan kepedulian terhadap agama. Tengok, sudah 2 kali dia sebut agama. Ala kulli syai', kedepankan agama daripada urusan pribadi, urusan istri, urusan anak, urusan suku. Agama dulu. Wala, apa ini? Sebentar, inilah kalau udah tua, semanalah mau membebaskan ini, mata pun udah rambut. Wala taqtar bil muwazabati alaih,
jangan pernah putus, jangan pernah berhenti untuk terus berjuang. Jangan pernah berhenti. Wala tastakhdim al-ashkhas alladzina la yahtamuna bi amriddin. Jangan pakai orang yang tidak peduli pada agama. Kalau kau punya staf, kalau kau punya kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jangan pakai kalau dia tak ada peduli pada agama. Ini bukan kata saya, kata Muhammad Al-Fatih. Itu tambahan sedikit dari saya. Wala yajtanibunal kabair. Kalau orang itu tidak menjauhi dosa besar, jangan pakai dia. Jauh. Wa yanghamisuna fil fujur. Jangan pakai orang yang suka buat dosa. Wa janibil bid'ah. Jauhi perbuatan bid'ah yang merusak. Wa ba'id alladzina yuharridunaka 'alaiha. Kalau ada orang yang mengajakmu buat dosa, jauhkan dia dari itu. Ada yang mengajak-ngajakmu, Pak, ini di sini biasanya ada acara makan lontong malam nih, katanya. Jauhkan. Wasi' ruf'atal bilad bil jihad. Perluas wilayah kekuasaan dengan jihad. Ustaz, kapan Palestina akan merdeka? Kalau ada jihad. Kenapa Palestina tidak merdeka? Karena umat Islam banyak mengeluh macam kau ni. Wahris amwala baitil mal. Gunakan harta baitul mal, zakat, wakaf, infak, sedekah untuk kepentingan umat dan bangsa. Jangan sia-siakan duit negara. Iyyaka an tamudda yadaka ila mali ahadin min ra'iyatik illa bihaqqil Islam. Jangan ambil harta rakyatmu. Watmun lil mu'awwizina. Jamin, berikan jaminan kepada orang-orang yang menolong agama. Wabdhil ikramaka lil mustahiqin. Bantu orang-orang yang mustahik, yang layak untuk menerima pertolongan. Wa bima annal ulama hum bimathabatil quwwah al-mabsusah fi jismid daulah. Perhatikan ulama. Ulama itulah sumber kekuatan di dalam negara. Tengok. Ulama. Kalau mau tahu kekuatan, ada pada ulama lah sumber kekuatan negara. Fa'azim janibihim. Maka muliakan mereka. Wasyajji'hum, beri mereka semangat. Wa idza sami'ta bi ahadim minhum fi baladin akhar, kalau kau mendengar ada seorang ulama di suatu negeri, fastaqdimhu ilaika, panggil dia, undang dia, bawa ke dekatmu. Yang ada di negerimu, muliakan. Kalau kau dengar ada ulama di suatu negeri, datangkan dia, dekatkan kepada engkau. Inilah kunci keberhasilan Muhammad Al-Fatih. Wa akrimhu bil mal, muliakan dia dengan harta. Hidar, hati-hati, jauhi. La yaghurrannakal mal, jangan sampai kau tergoda dengan uang negara. Walal jun, jangan kau terpukau karena pasukan bala tentara. Wa iyyaka an tub'id ahla syari'ati an babik, jangan jauhkan orang agama dari pintu rumahmu. Wa iyyaka an tamila ila ayyi amalin yukhaliful hukma syari'ah, jangan engkau melakukan perbuatan yang menyebabkan engkau melawan syariat agama Allah. Fa innad dina ghayatuna, cita-cita tertinggi kita adalah agama Islam. Wal hidayatu manhajuna, wal hidayata manhajana, manhaj jalan kita adalah hidayah. Wa bidzalika intasarna, karena inilah kita menang. Dia tak ada mengatakan karena aku hebat, karena aku cerdas, karena aku bahasa asing. Tidak. Inilah yang menyebabkan kita menang. Khudh minni hadhil ibrah, ambil pelajaran ini. Wahai Bayazid, penggantiku, ambil pelajaran ini. Hadartu hadhil bilad, aku
datang ke negeri ini kanamlatin saghirah, seperti seekor lebah yang kecil. Seekor lebah kecil terbang ke negeri ini, itulah aku. Fa'atanillahu ta'ala hadhihi ni'am al-jalilah, lalu Allah memberikan kepadaku nikmat yang besar. Allah memberikan ini kepadaku. Falzam maslaki, maka ikuti jalanku, ikuti jalanku. Wahdhu hadwi, berpihaklah seperti aku. Wa'mal ala ta'zizi hadzal din, beramallah engkau untuk menolong agama ini. Berapa kali dia pesankan agama? Dah 5 kali. Beramallah, tolong agama ini. Wa tawfiri ahli, tolong umat Islam. Wala tusarrif amwalad daulah fi tarafin, jangan pakai uang negara untuk hidup mewah. Au lahwin, sia-sia. Au aksar min qadril luzum, lebih dari semestinya. Fa inna dzalika min a'zami asbabil halak, itulah yang menyebabkan kehancuran. Penyebab kehancuran terbesar adalah menggunakan uang negara untuk foya-foya, kata Muhammad Al-Fatih. Jangan dipotong nanti. Malam ini saya membacakan bahan aja, tak ada dari saya. Tambah-tambah sedikit, ada sedikit. Lanjut. Itu kumburnya. Yang di atas dari luar, itu di dalam. Terus. Tuh. Untuk para pejuang, Muhammad Al-Fatih bin Murad II beserta para ulama kita yang membebaskan negeri kita dari para penjajah, untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Wajma'na wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama mereka di surga Jannatul Firdaus. Lanjut. Ketika sampai berita kematiannya ke Eropa, apalah tanggapan mereka? La grande aquile morta, kata mereka berteriak. Apa artinya? Elang yang gagah itu telah mati. Akhirnya 3 hari 3 malam dibunyikan lonceng, pong pang pong pang, saking senangnya atas kematian Muhammad Al-Fatih. Elang yang gagah itu sudah mati, kata mereka, atas perintah dari Paus. Lanjut. Habis. Muhammad Al-Fatih, apakah ada silsilah dari Nabi atau sahabat Nabi? Tidak ada. Dia orang Turki, bukan orang Arab. Silsilahnya Allah menunjukkan itu semua. Imam Bukhari, kau kenapa tak berprestasi? Kau kenapa tak membebaskan Palestina? Kau tak... Karena aku bukan keturunan Nabi. Kau kan keturunan Nabi, Nabi Adam. Kalau tak keturunan Nabi Adam, keturunan monyet lah. Apa tafsir yang paling tua? Tafsir Tabari. Siapa penulisnya? Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Dari mana dia? Tabrustan, bukan Arab. Apa kitab hadis yang paling tua? Sahih Bukhari. Siapa penulisnya? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah mu'allaf masuk Islam. Atuknya yang kelima Bardisbah. Orang mana dia? Orang Persia, bukan Arab. Siapa yang membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Apa sukunya? Kurdi. Siapa yang membebaskan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Apa sukunya? Turki. Tabrustan sudah mengambil jatahnya. Kurdi sudah mengambil jatahnya. Turki sudah mengambil jatah. Siapa yang belum mengambil jatahnya? Kita. Insya Allah kita akan ambil jatahnya.
Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Supaya jangan kita beralas-alasan, kami ini tak Arab Pak Ustadz, kami ini tak Quraisy Pak Ustadz, kami Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan yang sebelum-sebelumnya. Khulafaur Rasyidin, Quraisy, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bisa diberikan Allah kekuatan dan kekuasaan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, tu'til mulka man tasya. Engkau memberikan kuasa kepada siapa saja yang kau kehendaki. Bagaimana cara kita sebagai anak muda menjadi Muhammad Al-Fatih di zaman globalisasi sekarang ini? Bagaimana bentuk itulah yang sudah aku sampaikan tadi. La ilaha illallah. Belajar bahasa, belajar ilmu perang, belajar sastra, belajar intelijen. Jangan main judi slot, jangan main game online, jangan pacaran becewek playboy cak tupai cak gayung. Itulah yang sudah aku jelaskan tadi. Payah kali menjelaskan ke kalian. Bagaimana bentuk perjuangan Islam untuk anak muda Pak Ustadz? Belajar yang bagus, nilai tinggi, S1, S2, S3, habis itu sesuai dengan bidang masing-masing. Saya mau jadi polisi Pak Ustadz, masuk polisi, berjuang di polisi itu. Saya mau jadi tentara Pak Ustadz, masuk tentara, berjuang melalui jalur TNI. Saya mau jadi pengacara Pak Ustadz, masuk melalui pengacara, ambil fakultas hukum. Jangan menekuni bidang yang kita tak suka, tekuni yang kita suka. Dari kecil tuh udah nampak bakat-bakatnya itu. Anak sini Pak Ustadz kemana-mana bawa jarum suntik, jadi dokter. Tak lulus Pak Ustadz, pecandu narkoba. Anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustadz, hakim MK. Anak saya ini kemana-mana Pak Ustadz, asal sekolah pulang lambat, asal lambat. Kenapa? Mandi ke laut, mandi ke sungai, angkatan laut dan lanal. Dan nampak bakatnya. Ustadz dulu apa bakat Ustadz kecil? Saya dulu asal disuruh mak saya pergi ke warung beli gula, beli minyak, itu tak balik. Kenapa? Cerita saya di situ sama orang. Datang mak saya jemput. Suka orang tuh melawan saya. Kalau pas istirahat sekolah, istirahat, duduklah kami di bawah pohon. Kawan tuh berkeliling saya. Datang guru tuh jemput, udah masuk kelas. Aja dari kecil, saya dari kecil kemana-mana membawa pena. Ada fotonya digambar di rumah, bawa pena. Maka kata almarhum mak saya, kau dari kecil ini menulis sampai sekarang menulis. Nah itu jadi dari kecil itu udah nampak anak saya ini Pak Ustadz mau manjat aja, sirkus. Apa lagi? Sebagaimana kita sedang sholat, handphone berbunyi, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Kebetulan ada kawan saya pulang dari Eropa, jadi Ustadz berceramah sama Ramadan. Kata dia di masjid Eropa itu tak ada handphone berbunyi, kata dia. Saya bilang kok bisa orang itu disiplin? Kalau di tempat kita kan ditulis di dinding, matikan HP. Kata tempat sana enggak, kata dia ditulis kalau berbunyi $100. Nah, jadi coba dulu jurus ini, coba. Kalau berbunyi $100, coba, insya Allah ampuh ini. Saya salat di Masjid Istiqomah Kabupaten Bengkalis tanggal 12 bulan 12 2012, Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran. Di mana kita sholat? Masjid Raya. Sholat. Apa kata imamnya? Luruskan shaf, matikan handphone. Mau senyum kami mendengar. Tapi betul cakapnya. Jadi imam jangan pernah bosan ngasih tahu makmum. Cuman kalau untuk Batam tambahkan sedikit kalimat. Luruskan shaf, matikan handphone, ingat denda $100. Insya Allah. Macam mana Pak Ustadz kalau sudah hati-hati, sudah pikir berbunyi juga dia?
bolehkah kami matikan? Kalau kita paham bahwa bunyinya ini pendek, kan tahu kita handphone bunyinya itu bunyi SMS, tit sekali, biarkan aja. Tapi kalau kita tahu ini kalau sudah terbunyi begini, ini satu lagu nih baru habis. Maka boleh kita ambil kita, tapi jangan fatwa ini dipakai untuk nanti sikit-sikit megang handphone, sikit-sikit megang handphone, pas ditanya orang kenapa kau boleh, boleh kata Ustaz Somad, karena suara itu mengganggu orang banyak. Saya seumur-umur belum pernah mematikan handphone sedang sholat, karena sebelum sholat itu saya perhatikan sebaik-baik, perhatikan baik-baik, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna, jangan ganggu orang. Saya sedang sholat sama kakak kelas saya, pas sedang sholat dia ambilnya handphone, bunyi, matikan ya. Saya mau bertanya, segan senior kan kakak kelas, waktu kuliah di Maroko nih, segan bertanya kakak kelas kita, saya diam. Terus pas lagi sedang pengajian ada yang nanya, orang KBRI kedutaan besar nanya, Ustadz, apa hukumnya mematikan handphone waktu sedang sholat? Kata dia boleh. Saya heran, oh patutlah dia tadi mematikan. Cuman dalam hati saya, apa dalilnya? Dibacakannya hadis, uqtulul aswadaini fis sholat, bunuhlah dua yang hitam walaupun sedang sholat. Tapi saya kan hitam, kata dia. Itu tak betul. Cuman saya segan membantah di sini. Yang dimaksud bunuhlah dua yang hitam itu maksudnya penjelasannya as-su'ban wal aqrab, ular dan kalajengking, bukan handphone. Bukan sama kalajengking. Saya tak berani saya buat. Ketika sholat aurat bagian belakang kelihatan waktu rukuk dan sujud, apakah sah sholatnya? Batal. Di antara syarat sahnya sholat menutup aurat. Jadi kalau orang terbuka auratnya waktu sholat, maka batal sholatnya. Kenapa? Tak cukup syarat. Maka sebelum sholat perhatikan. Ini banyak saya tengok anak muda ini pakai kaos, lalu kemudian celana jen ini belakang. Jadi waktu dia sedang terbuka lubang cirik di atas, itu batal sholat. Makanya pakai baju panjang, panjang sehingga waktu ruku itu dia tertutup. Kalau pakai celana, dia diikat di atas, diikat sampai ke atas, diikat. Karena kalau tidak, celana turun ke bawah, kaos naik ke atas, batal sholat. Jadi macam mana? Kasih tahu sama dia, kau tadi waktu sholat itu pangkal itu terbuka, batal sholat kau. Jadi sholat apa namanya yang dilaksanakan setelah itu? Namanya sholat i'adah. Sholat apa namanya? I'adah. Sholat itu berapa Pak Ustaz? 3. Sholat isya tadi, usolli fardal isya arba'a raka'atin adaan. Sholat mengqadha mengganti yang dulu, qadhaan. Usolli fardal isya arba'a raka'atin qadhaan. Sholatnya sudah terlaksana tapi tak sah, i'adatan. Habis sholat gatal siku. Kenapa lah gatal siku? Rupanya ada kulit ikan mas. Sebesar ini, kepek kulit. Berarti wuduknya tak sah. Kenapa wuduk tak sah? Karena kulit ikan mas menutupi air tak masuk ke dalam. Maka wuduk dia ulang lagi. Tapi tadi udah sholat, sholatnya tidak sah karena tidak masuk air wuduk. Kalau wuduk tak sah, berarti sholatnya juga tak sah. Ulang lagi sholatnya. Namanya sholat i'adah. At-tahiyatul mubarakatus. Selesai sholat, dikasih tahu kawan di belakang, tadi di tumit kau tuh ada bekas cat karena mengecat pagar mau Idul Adha. Kalau cat kena tak masuk air wudhu, cuci pakai thinner, cuci pakai bensin, wudhu lagi, sholat apa namanya? Sholat i'adah. Begitu kalau terbuka aurat. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Hampir 2 jam kita ngaji nih, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa memang bapak-bapak, ibu-ibu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma ihfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, selamatkan dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami dari malapetaka, riba, zina, LGBT, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Batam, jadikan kepulauan Riau negeri yang aman dan damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma waffiq ulata umurina, pejabat-pejabat kami, wakil-wakil rakyat kami, jadikan hati mereka condong untuk menolong agamamu. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana. Terimalah salat kami, ibadah kami, puasa kami, zikir kami, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana malam ini engkau kumpulkan kami di masjid, maka kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.